Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bu Eti. Selamat bergabung di channel saya. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa mendapat ilmu barokah ya, walau sedikit belajar IPA bersama saya. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya yang merah supaya tidak menjadi merah kembali. Tekan like-nya, share jika memang berkenan untuk berbagi ke teman yang lain ya. Jangan lupa tombol loncengnya supaya anak-anak bisa mendapatkan tayangan ibu yang lain ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda tercinta, kalian sering diberikan tugas oleh guru untuk menulis laporan atau untuk membuat makalah. Nah, seperti apakah sebenarnya yang diinginkan secara ilmiah, secara sains, menulis laporan percobaan yang baik? Anak-anak, saya yakin kalian sudah mengumpulkan tugas itu dan ada yang baik dan ada yang masih perlu diperbaiki. Sebenarnya bagaimana cara membuat laporan yang baik? Baik, akan Ibu coba sajikan ya, bagaimana cara membuat laporan yang sederhana tetapi nilai ilmiahnya sudah benar. Oke, bersama Bu Eti, saintis hebat pasti bisa ya. Baik. Percobaan yang sudah kalian lakukan seperti menanam, kemudian mungkin percobaan ada faktor yang lain, misalkan uji makanan itu ya, itu sudah kalian lakukan. Nah, sekarang langkah-langkahnya, data-data yang sudah kalian peroleh, baik itu data yang ditulis di tabel, hasil pengamatan di foto, proses-prosesnya itu didokumentasi dengan alur yang benar. Langkah-langkahnya adalah misalnya pertama, menulis struktur dari teks laporan percobaan. Kalian harus tahu apa sih urutan dari menulis laporan tersebut ya. Oke, kita beri contoh misalnya nih ya. Nah, apa saja judul? Buatlah judul yang wow, yang menarik. Jadi orang ingin melihat apa sih, ada apa sih gitu ya yang kalian buat. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan adalah apa yang kalian capai, yang ingin kalian capai dengan melakukan percobaan itu ya. Kemudian alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan dan kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah tulislah ya hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel dengan gambar atau bagan ya, bagan atau gambar boleh. Agar pembaca lebih mudah dalam memahami hasil percobaan kalian, sesudah kamu selesai, lanjutkan tulis kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, berikutnya lagi adalah kalian kembangkan kerangka-kerangka tersebut menjadi sebuah teks. Nah, contoh lagi gini. Nih apa ini ya? Langkah yang pertama. Nah, judul. Buatlah judul yang menarik yang membuat orang itu ingin tahu ya. Contohnya, lilitan tanamanku wow gitu. Itu apa? Ini untuk judul percobaan menanam stigmotropisme. Jadi orang tuh pengen lihat lilitan tanamanku wow yang seperti apa gitu. Ya, kemudian ada lagi contohnya. Lilitan tanamanku wow. Ini ya yang tadi ya. Nah, kemudian ada gambar jantung, nanti ada percobaan menghitung denyut jantung misalkan ya. Pengaruh denyut jantung terhadap pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung misalnya. Ini ditulis aja judulnya misalnya. Kalian bisa mengembangkan sendiri. Ada apa dengan jantungku? Oh, gitu ya. Ada apa gitu. Nah, ini ada cabai, ada belimbing, ada pisang, ada kacang. Apa kira-kira judulnya ya? Iya, percobaan uji makanan. Coba kita tengok. Nah, apa saja ayo? Maka
makanan yang mengandung amilum, lemak, dan vitamin. Tebak gitu. Ayo tebak, boleh ya. Itu judul-judul boleh silakan dikembangkan ya. Nah, kalian lebih kreatif dari saya. Nah, sekarang ini contohnya. Tujuan adalah sesuai judul, sesuai dengan konten yang ingin kalian laksanakan sendiri. Ada yang dibuat sendiri, ada yang sudah disediakan guru. Ya, fungsinya misalkan contohnya nih tujuannya uji makanan, membuktikan kandungan amilum pada makanan apa yang kalian lakukan. Makanan apa yang kalian coba itu pisang, nasi, dan roti. Misalkan lagi membuktikan kandungan vitamin C pada apa makanan yang kalian pakai. Misalkan cabai, mangganya yang mangga muda ya. Kemudian misalnya lagi membuktikan kandungan lemak pada apa yang kalian pakai, minyak, mentega, kacang tanah. Oke. Nah, alat dan bahan. Alat dan bahan ini kalian tulis dengan detail, jangan ada yang ketinggalan. Karena kalau ketinggalan biasanya mempengaruhi poin ya. Tulislah yang lengkap. Contoh, kalau menanam, yang disediakan apa? Toples. Misal kalau kalian menanam pakai toples, wadahnya tulislah toples. Pakai besek, tulislah besek. Pakai plastik, tulislah plastik gitu ya. Tanah jelas ada, bibitnya. Alat untuk nyiramnya apa? Kemudian ada pisau mungkin, ada air dan ATK. Itu harus ditulis dengan lengkap. Kemudian berikutnya adalah contoh ini ya, uji amilum. Uji amilum itu contohnya apa? Ulekan. Ada lagi sendok misalkan, piring mungkin. Tulislah yang lengkap. Bahan-bahannya apa? Ada nasi, roti, pisang. Bahan-bahan apa yang kalian pakai? Yang kalian tidak pakai nggak usah ditambahkan. Gitu. Uji vitamin C misalkan ada ulekan, sendok, gelas. Ya. Bahannya ada cabai rawit mungkin, ada mangga muda, ada cuka misalkan. Sesuai apa yang kalian lakukan di percobaan. Nah, berikutnya adalah cara kerja. Nah, cara kerja itu harus ditulis lengkap juga, rinci, tahapannya urut, ya runtut atau urut, menggunakan kata kerja. Contoh, uji amilum kan yang meneteskan betadin pada tepung, pada pisang itu kan. Nah, pertama nih, siapkan alat dan bahan, letakkan di meja. Letakkan sepucuk sendok nasi, roti, dan pisang. Sepucuk sendok itu dikit aja maksudnya ya. Beri tetesan masing-masing 3 tetes sendok betadin. Kemudian amati warna nasi, roti, pisang sebelum ditetes, difoto dulu. Kemudian ditulis di tabel ya. Setelah itu ditetesin. Nah, amati warna nasi, roti, dan pisang setelah ditetes, difoto lagi. Kemudian dicatat hasilnya di dalam tabel. Nah, cara kerja menanam tikmotropisme ini contohnya. 1. Siapkan alat dan bahan. Tanah subur, bibit kacang panjang, polybag atau toples. Kedua, rendam bibit kacang panjang selama 3 jam dengan air biasa. Kemudian yang ketiga, masukkan tanah subur ke dalam toples, kemudian siram dengan air hingga basah. Jadi tahapannya step by step dengan jelas ya. Misalkan keempat, bacalah bismillah, memohon ke Allah agar barokah menanam tanaman jadi subur dan banyak manfaat. Gitu. Kemudian yang kelima, tanam biji kacang panjang 5 butir. Setiap butir buat 5 lubang. Setiap 1 lubang ada 1 butir gitu. Nah, catat tanggal menanam dan nama tanaman. Kemudian saat menanam difoto. Yang ketujuh misalnya, amati tiap hari perkembangannya, dicatat di LK, siram dan lihat kondisinya tanaman agar setiap hari ya, agar subur, agar tanaman tidak menjadi layu ataupun busuk karena keseringan disiram gitu ya. Yang ke-9, laporkan hasil percobaan kalian seminggu sekali selama 4 minggu. Ini contohnya. Jadi step by step itu runtut ya, jelas. Itu. Nah, kita lihat ada apa lagi berikutnya. Nah, hasil pengamatan dan pembahasan. Buatlah tabel. Ini contohnya ya. Minggu pertama tanggal sekian menanam.
Kalau menanam pasti tidak ada tidak ada perkembangan tanamannya. Tapi ternyata ada kendala, misalkan tidak punya tanah subur misalkan. Jadi setanah-tanahnya yang ada di sekitar. Kemudian tanggal 15, bijinya berkecambah, tumbuh 2 cm misalkan. Kemudian tanggal 17 misalkan, kecambahnya mati busuk. Nah, kendalanya apa? Karena saking semangat disiram, tiap hari nyiram, walaupun basah disiram terus, akhirnya bijinya busuk. Tulislah apa adanya. Misalkan minggu kedua, tanggal 18 Oktober misalkan, menanam biji lagi karena busuk semuanya gitu kan. Tulis apa adanya setiap proses, jejak rekam dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat harus dilaporkan itu ya secara ilmiah. Kalaupun mati, lapor, tidak masalah, karena yang dinilai guru adalah kerja keras kalian, bukan hasil akhir saja ya. Nah, kemudian dibikin grafik. Grafiknya ini adalah masalah minggu ke bawah, yang atas adalah pertumbuhan dalam senti ini ya. Misalkan nih kita lihat pada awal pertama, minggu pertama sempat 2 cm, tapi mati. Nah kan akhirnya ini minggu kedua itu tumbuh 5 cm yang baru ya, karena mungkin tanahnya menjadi subur ya. Nah kemudian minggu ke berapa ini? Minggu ketiga itu menjadi 10 cm nih ya. Kemudian minggu ke berikutnya keempat adalah 30 cm gitu ini ya. Oke, nah sekarang jumlah daunnya juga sama seperti itu ya. Kalian bisa menggunakan Excel. Nah jadi setelah ada tabel, ada grafik, dibahas gitu. Apa yang dibahas di sini diceritakan dalam bentuk paragraf. Diceritakan minggu pertama tanaman sempat tumbuh, namun ya, beberapa hari kemudian mati karena saya sangat semangat menyiram. Nih ada kan di sini, tulis semuanya dengan lengkap ya. Misalkan satu paragraf satu minggu, perkembangan 1 minggu, minggu keduanya beda paragraf, itu misal seperti itu ya. Nah setelah hasil pengamatan dibahas, masukkan teori bahwa yang dijudulkan tikmotropisme. Apa itu tikmotropisme? Pengertiannya ambil misalkan nih dari HTTP siapa gitu ya pengertiannya. Nah kemudian kaitkan antara teori dengan tanaman yang kalian tanam ya. Ini saya sangat bagus sekali dari M. Rido kelas 8A, luar biasa ya. Pengertian tikmotropisme ini ada, kemudian tanaman bersulur yang ditanam dikaitkan. Tumbuhan memanjat umumnya sebagian penyokong berupa sulur. Sulur membelit pada benda yang disentuhnya. Karena pertumbuhan sel pada bagian terkena sentuhan melambat sehingga bagian tersebut memendek. Nah, ini langsung dimasukkan. Menurut hasil percobaan dapat terlihat bahwa ini ada fotonya nih. Nanam kacang panjang ini. Menurut hasil percobaan tuh, keren kan? Jadi ini teori, ini percobaan. Nah, tanaman kacang panjang yang dipasang menopang panjang tempat rambat tumbuhan merambat dan memiliki sulur membelit penopangnya, yaitu kayu yang panjang. Nih, keren banget ya. Jadi dibahas. Nah, terus baru kesimpulan. Nah, kesimpulan itu yang seperti apa? Dapat disimpulkan bahwa kacang panjang memberikan respon gerak yang dipengaruhi oleh sentuhan atau kontak fisik dengan benda padat, yaitu ke arah rangsang. Ini yang dikenal dengan tikmotropisme. Iya. Nah, begitu saja ya nak ya. Selamat mencoba. Bagi yang belum benar silahkan diperbaiki jika ada waktu, atau minimal semester depan ya. Kalian jika diberikan tugas laporan, lakukan seperti yang dicontohkan. Itu hanya minimal, bahkan ada yang lebih bagus, dipersilahkan. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, like-nya, loncengnya. Semoga bermanfaat dan selamat berkarya. Sekian saja dari Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.